Nah, sahabat otomotifkompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Akhirnya kita berkesempatan nih untuk mereview langsung Lexus UX 300e. Setelah meluncur pada awal 2021, sekarang saatnya bagaimana impresi berkendara dari Lexus UX 300e. Nah, sebagai awalan saya mau bahas dulu nih tampilan dari Lexus UX 300e. Seperti kita ketahui, kalau mobil ini merupakan mobil listrik di kelas SUV compact. Untuk Lexus sendiri, mobil ini adalah bisa dibilang mobil BEV pertama dari jajaran produk Toyota Group. Kalau dilihat dari luar, mungkin orang nggak nyangka kalau ini mobil listrik. Soalnya memang tampilannya nggak mencerminkan mobil masa depan ya. Bentuknya seperti SUV kompak kebanyakan yang kelihatan tangguh, kelihatan modern dan sekaligus mewah. Terutama dari desain fasianya nih. Kalau kita lihat, Lexus UX 300e masih mempertahankan desain bahasa spindle grille ya, khas Lexus lainnya. Jadi model grillnya nih trapesium membesar. Meskipun sebetulnya grill besar ini nggak bakal berfungsi banyak, soalnya kan dia nggak pakai sistem pendinginan radiator ataupun untuk mendinginkan mesin ya. Jadi ya ini untuk sekedar mempermanis tampilan dari Lexus UX 300e. Kemudian juga Lexus juga mempertahankan desain kisi-kisi udara betulan ya. Jadi ini untuk meningkatkan aerodinamika. Kemudian grill ini menggunakan warna abu-abu tua, kemudian juga bawahnya dikombinasikan dengan warna silver yang tidak murahan chrome-nya. Keren sih menurut saya. Kemudian daya tarik juga datang dari lampu utama yang sudah menggunakan proyektor LED dan sudah ada DRL. Secara umum tampilannya depannya ya keren menurut saya. Sekarang kita beranjak ke bagian samping. Nah, di bagian samping baru ketahuan kalau ini adalah mobil listrik, terutama berkat emblem elektrik yang ada di pintu baris 2. Sementara tampilan samping juga masih mempertahankan desain SUV kebanyakan, yakni ada over fender hitam dari depan sampai ke belakang. Kemudian pelek juga desainnya cukup unik meskipun masih seperti mobil bensin kebanyakan, soalnya ini palang-palangnya nih agak besar ya. Jadi memang kalau mobil listrik itu kebanyakan desain peleknya tertutup untuk meningkatkan efisiensi. Sementara pelek ini menggunakan ban Dunlop berukuran 215 60R17. Kemudian kita lihat spionnya nih. Spionnya menarik karena di sini ada kamera 360 untuk menampilkan citra mobil dari bagian atas. Jadi bagian samping tuh bakal tercover dari kamera itu. Kemudian kita ke belakang lagi. Nah, di sini juga jadi salah satu ciri khas mobil listrik, soalnya di sini ada soket charger ini tipe AC. Kemudian kita lihat bagian belakang. Nah, ini juga tampilannya khas banget Lexus. Jadi SUV kompak ya, nggak terlalu besar. Desain pintunya, kemudian kita lihat garis-garis bodinya nih, kacanya dibikin rendah. Kemudian juga ada sedikit spoiler, ada high mount stop lampnya juga. Di atas tuh kalau kita lihat ada roof rail, tapi nggak ada antenanya. Terus di bagian kaca belakang nih udah ada defogger, ada wiper, dan lampunya keren ya. LED warna merah memanjang. Ini kalau kita ingat mirip nih sama punya Veloz yang baru nih kayak gini nih. Dan satu lagi juga ciri khas mobil listrik. Jadi di balik logo Lexusnya ada sedikit aksen-aksen warna biru untuk menandakan mobil listrik. Kemudian ini dia logonya UX 300e, tanda bahwa mobil ini mobil listrik. Dan juga ada sensor parkir 2 buah di belakang.
sekarang kita lihat nih bagasinya seperti apa. Pembukaan tombolnya secara otomatis pakai tombol elektris. Nah, begini desain bagasi Lexus UX 300e. Mungkin memang tidak terlalu besar nih sebagai ilustrasi tas tim kita. Ini kalau kita keluarin ya. Sebenarnya Lexus itu pada dasarnya punya tire spare kit. Tapi untuk yang di pasar Indonesia itu emang mewajibkan harus bawa ban serep. Nah, untungnya ini ban serep model space saver ya. Jadi ini lebih kecil. Tapi memang bakal mengorbankan banget nih sama ruang bagasinya. Oh ya, ini kita juga dapat dalam pembelian Lexus juga dapat soket charger AC nih untuk dipasang di rumah nih. Jadi untuk listrik rumahan yang minimal 2200 sih paling aman itu bisa menggunakan AC charger dari Lexus ini. Tapi memang listrik 2200-nya harus dimanfaatkan benar-benar. Soalnya kalau barengan sama elektronik lain bakal anjlok. Ini kita kesampingkan dulu. Nah, praktis cuman segini aja nih ruang bagasi dari Lexus UX 300e. Nih, nggak terlalu besar. Nah, kalau di samping tadi adalah soket AC charger, di sebelah sini ada soket DC. Nah, ini untuk CHAdeMO, ini untuk yang fast chargingnya di sini. Ini bakal lebih cepat nih kalau yang di sebelah sini. Nah, ngomongin soal dapur pacu, Lexus 300e tentunya nggak punya mesin. Jadi di depan ini merupakan motor listrik dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat elektronik lain mobil ya tentu saja seperti aki, seperti ABS itu ada. Bahkan untuk radiator juga ada. Kemudian seperti air wiper, minyak rem masih tersedia. Tenaganya mencapai 201 tenaga kuda dan torsi 300 Nm. Mesin ini ditenagai oleh baterai yang lokasinya itu ada di kolong mobil. Jadi ada di bagian tengah dan ditaruh di paling bawah agar gravitasinya paling rendah. Baterai itu memiliki kapasitas sekitar 54,35 kWh. Jika terisi penuh baterainya, mobil ini bisa melaju sampai sekitar 300 km. Nah, masuk ke interior Lexus UX 300e, memang mobil ini harus diakui punya desain yang cukup mewah ya untuk merek-merek Jepang. Jadi kalau kita lihat desain dashboardnya terlihat futuristik dan juga mewah tadi yang seperti saya bilang. Jadi ini bahan dashboard ini sudah menggunakan material empuk dan masih ada bagian plastik, tapi plastiknya ini terbilang cukup solid, cukup apa ya, nggak terkesan murahan. Kemudian di bagian atas ini juga material empuk, di door trim juga material empuk, dan di setir ini benar-benar rasanya nyaman banget digenggam, enak banget gitu. Dan tentunya Lexus juga memberikan sejumlah fitur-fitur unggulan yang banyak sekali. Fiturnya terbilang canggih untuk di kelasnya. Jadi ada fitur radar seperti blind spot monitoring, seperti adaptive cruise control, fitur-fitur keselamatan yang sudah sangat high tech. Namun yang saya garis bawahi adalah Lexus meskipun menyajikan sebuah mobil yang mewah, namun juga memberikan impresi berkendara yang lain. Jadi mobil ini cukup driving oriented. Hal ini dibuktikan dengan desain dashboard yang ini menyerong ke arah pengemudi gitu. Jadi ini untuk memudahkan pengemudi saat berkendara agar mencet tombol-tombolnya gampang gitu ya. Keren. Kemudian nih kalau kita lihat bagian bawah sini nih, ini AC ya, digital tapi masih pakai tombol. Di bawahnya ini masih disediakan CD. Padahal zaman sekarang udah nggak pakai CD ya, mungkin di luar negeri. Nah terus di bagian bawah sini sudah ada penghangat kursi dan
Yang menariknya adalah pendingin kursi, ini yang paling berguna sih di Indonesia. Jadi kalau pakai ini kursi bakal lebih dingin tentunya. Beranjak ke bawah lagi, di sini ada wireless charger dan uniknya untuk soket 12 volt disembunyikan. Jadi harus kita pencet dulu. Nah, baru keluar. Cukup unik. Kemudian di bagian belakangnya ada 2 buah cup holder. Oh ya, di depan berarti total ada 4 buah cup holder. Kemudian di bagian belakang lagi ini adalah touchpad Lexus ya. Jadi ini untuk mengatur head unit. Head unit juga sudah cukup lengkap, ada sambungan telepon, ada Bluetooth lengkap. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini adalah transmisi. Transmisinya juga cukup unik, tuasnya kecil. Kemudian di bagian belakang lagi ini adalah pengaturan media. Tombol volumenya unik, ada nyempil di sini. Jadi untuk meningkatkan dan menurunkan kita putar-putar dari sini. Kemudian juga di bagian belakang ini ada armrest dari kulit. Dan ini juga bisa dibuka kanan kiri. Ini bisa, ini bisa. Di bagian dalamnya ada ruang penyimpanan yang nggak terlalu besar, jadi cuma bisa dompet atau tas kecil. Dan ada soket USB dan soket aux in. Jadi untuk material kulitnya sendiri di sini warna coklat, tapi sebetulnya Anda bisa memesan sesuai selera Anda. Terserah mau warna hitam atau warna abu-abu, itu bisa disesuaikan. Namun memang harus diakui joknya ini cukup nyaman, cukup empuk, dan pastinya lapisan kulitnya juga cukup premium. Jadi lihat aja nih garis-garisnya, beda deh sama model-model mobil lain. Kemudian sebagai mobil listrik juga mobil ini punya mode berkendara ya. Pengaturannya ada di sini. Jadi ada eco, ada normal, dan ada mode sport. Sementara di bagian sebelah kanan juga ada fitur-fitur nih untuk pengaturan seperti traction control. Gitu. Sementara setir ini juga menarik. Jadi dia bisa tilt dan teleskopik, tapi pengaturannya elektronik. Gitu. Sementara rem parkir ada di sebelah sini. Dan untuk posisi berkendara bisa dibilang Lexus UX 300e punya posisi berkendara yang ergonomis. Jadi tinggi saya 165 cm. Posisinya sangat fleksibel ya. Oke, tadi soal posisi duduk. Jadi Lexus juga sudah menyediakan jok elektrik untuk reclining, untuk naik turun. Semua bisa diatur secara individual dari tombol di bawah ini. Kemudian kalau kita bicara soal layar instrumen clusternya, ini juga punya banyak fitur menarik. Di sini bisa kita mengatur fitur-fitur keselamatannya dan keamanan, bisa kita matikan atau kita buat lebih sensitif, kita buat lebih mengganggu kita, lebih membantu kita, itu bisa dari layar ini. Kemudian juga di bagian setir nih ada tombol-tombol cukup banyak, ada pengaturan audio dan ada pengaturan layar MID di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada fitur-fiturnya, bisa mengatur adaptive cruise control, ada mengatur lane departure warning, dan di bagian belakang ini bukan sebuah pedal shift. Jadi ini adalah sebuah rem regeneratif. Jadi kalau kita tambah di tempat yang plus ini efeknya semakin kuat, sementara kalau yang minus efeknya berkurang. Sementara itu di sebelah kanan ini ada pengaturan odometer, trip A, trip B, dan ada pengaturan lampu, leveling lampu maksud saya. Di bagian bawah ASC adalah tombol untuk menyalakan suara. Jadi mobil listrik ini kan tanpa suara, jadi kalau kita aktifkan dia bakal mengeluarkan suara. Sementara di bagian kanan ini adalah informasi di MID, dan ini adalah layar 360 di tengah. Nah, di belakang seperti ini tampilannya. Kalau dari sisi kemewahan, ya masih mirip lah dengan yang ada di depan. Jok masih sama empuknya, detail-detail jok juga masih bagus. Tapi memang harus diakui kalau
kenyamanan di bagian belakang ini sedikit berkurang. Pertama datang dari legroom. Jadi legroomnya ini memang harus bisa berkompromi dengan penumpang di depan. Ini legroomnya saya majukan sedikit bangkunya yang di depan, jadi bisa memberikan ruang yang cukup lega. Masih ada 10 jari. Sementara headroom ini untuk saya masih cukup, tapi sebetulnya ini agak kecil. Kemudian di bagian door trim ini sudah tidak lagi menggunakan material empuk, diganti dengan material yang keras, tapi memang plastik kerasnya ini masih cukup baik. Kemudian door handle ini menggunakan warna silver, dan di bagian bawahnya juga ada armrest yang masih dengan lapisan kulit. Namun sayang di bawahnya ini hanya ada speaker, tidak ada cup holder. Jadi di bagian tengah penyimpanannya terbilang minim. Nih di bagian sini ada door pocket, maksud saya ada laci penyimpanan sedikit. Sementara di bagian kanan ini nggak ada. Cup holder ternyata ada di bagian sini. Jadi ini berfungsi sebagai armrest dan ada 2 buah cup holdernya. Sementara untuk jok, meskipun joknya empuk, namun sayang sandarannya ini terbilang tegak. Jadi ini tidak ada pengaturan berapa kali step gitu. Jadi ini hanya 1 kali aja. Dan menurut saya ini cukup melelahkan kalau kita pakai untuk perjalanan jauh. Sementara itu, untuk di bagian tengah ini ada sedikit fasilitas, yakni kisi-kisi AC, dan ada juga soket charger 2,1 ampere. Di jok belakang juga ada pengaturan pemanas kursi. Sementara untuk penumpang yang duduk di bagian tengah, ini bisa dibilang hanya cocok untuk anak-anak. Selain karena ruang kakinya yang terbatas, karena masih ada tunneling di bagian tengah, sandarannya ini terbilang keras, jadi kurang nyaman untuk penumpang dewasa. Sekarang saya mau langsung coba aja mobil ini bagaimana dengan impresi berkendaranya. Nah, sahabat otomotifkompas.com, sekarang saya sudah ada di balik kemudi Lexus UX 300e. Kalau bicara posisi duduk, tentu mobil ini menyajikan posisi duduk yang ergonomis. Seperti yang tadi saya bilang, setir bisa diatur secara elektronik, baik itu untuk tilt steering maupun untuk telescopic steeringnya. Kemudian jok juga bisa diatur sangat fleksibel untuk berbagai postur tubuh. Jadi untuk posisi duduk nggak ada komplain dari Lexus UX 300e ini. Begitu juga dengan pengendalian, terutama saat di dalam kota. Mobil ini punya ukuran yang terbilang ringkas, hanya sekitar 4 meteran. Jadi dimensinya terbilang compact untuk sebuah SUV. Kalau kita ngelihat ke kanan, blind spot nih juga terbilang minim menurut saya. Begitu juga dengan ke bagian kiri. Apalagi di bagian kanan ini ada sedikit kaca kecil ya di bagian sebelah spion, itu sangat membantu untuk visibilitas Anda ke bagian kanan. Bicara soal kelegaan kabin, meskipun mobil ini kecil dan nuansanya tuh gelap gitu ya, tapi mobil ini masih cukup nyaman, terutama buat Anda yang claustrophobic ya. Jadi untuk yang fobia dengan ruangan yang sempit, jadi Lexus ini untungnya punya sunroof, jadi ini bisa dipakai. Ini karena panas ya tutup aja. Jadi ini bisa memberikan kesan yang lebih lega dari sebuah kabin mobil. Nah, bicara soal impresi berkendara mobil ini, tentu sebagai mobil listrik, mobil ini punya akselerasi yang terbilang cukup instan ya. Meskipun di atas kertas motor listriknya menghasilkan torsi 300 Nm, namun 300 Nm itu bisa diraih dari putaran mesin rendah, dari 0 rpm. Jadi ketika kita injek gas, maka mobil seketika langsung melesat. Apalagi jika mode berkendara kita ganti ke mode yang sport ya. Ini mode berkendara eco, kita ganti di bagian atas instrumen cluster. Itu putaran respon gasnya itu terasa lebih instan, lebih meledak-meledak bisa dibilang. Jadi sangat menyenangkan membawa mobil ini. Kebetulan kami membawa mobil ini dari Jakarta sampai Yogyakarta, jadi saya sudah mendapatkan impresi berkendara mobil ini saat melaju di rute luar kota, di rute jalan tol. Impresinya ternyata sangat menyenangkan. Jadi ketika kita ingin memacu mobil, kita tinggal injak gas. Saat kita ingin menyalip kendaraan,
menyalip bis-bis tuh di jalan tol Trans Jawa sangat mudah sekali dilakukan. Saat kami coba melewati jalan dari Jakarta sampai Yogyakarta, mobil ini tentu harus melakukan pengisian secara berkala. Dia nggak bisa langsung jalan dari Jakarta sampai Jogja tanpa berhenti. Jadi dalam pengalaman kami menginap semalam di Cirebon sambil melakukan pengisian, kemudian berjalan lagi sampai ke Semarang. Di Semarang melakukan pengisian kedua dengan fast charging ya. Jadi di Semarang kami tidak menginap, dengan fast charging sekitar 2 jam itu selesai, dan kami langsung lanjut ke Yogyakarta. Jadi total pengisian sebetulnya 3 kali. Saat di Jakarta 1 kali kami lakukan pengisian sampai penuh, kemudian di Cirebon dan di Semarang. Lalu kalau soal konsumsi dayanya, berdasarkan MID di mobil ini, untuk perjalanan sekitar 500-an kilometer tadi, Jakarta Yogyakarta, konsumsi dayanya tuh menghabiskan kisaran 6 km per kWh sampai sekitar 6,5 km per kWh. Angkanya memang tidak terlalu irit ya kalau dibandingkan dengan mobil listrik lain. Misalkan saja Hyundai Kona. Kami pernah mencoba Hyundai Kona, dia dalam rute tol itu sekitar 9 km per kWh. Saat rute dalam kota lebih irit lagi, bisa mencapai 10 km per kWh. Sementara Lexus UX 300e yang kami dapatkan sekitar 6 km per kWh. Nah, sahabat otomotif kompas.com, itu tadi ulasan saya soal Lexus UX 300e. Jadi mobil ini merupakan salah satu pilihan menarik di rentang harga 1 miliar untuk mobil listrik. Kalau kita tahu, rival terdekatnya adalah BMW i3 yang harganya juga mirip di kisaran 1 miliaran rupiah. Untuk Lexus UX 300e sendiri harganya dipatok 1,2 miliar untuk off the road ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari review ini bahwa Lexus UX 300e tetap memberikan kemewahan khas Lexus. Dia juga punya rasa berkendara yang cukup baik. Jadi mobil ini sangat driver oriented dan memiliki performa yang cukup baik di kelasnya. Handlingnya pun juga demikian. Namun sebagai mobil listrik tentu mobil ini masih punya sedikit kekurangan. Pertama tentu saja daya jangkau baterainya yang tidak terlalu jauh, terutama untuk dipakai keluar kota. Secara klaim Lexus, mungkin mobil ini bisa dipacu hingga 300 km lebih. Namun kalau kita baca maksud saya saat kita coba secara aktual, namun mobil ini ternyata tidak bisa sampai 300, mungkin hanya sekitar 200-an, 90, 290, 280 karena kondisi traffic yang berbeda-beda serta gaya berkendara yang berbeda-beda pula. Sekian review saya soal Lexus UX 300e. Bagaimana menurut Anda soal mobil listrik ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe jika belum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.